Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan hati yang bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Cep akan menyampaikan mata pelajaran PPKN, yaitu materi tentang kedaulatan. Ya, apa sih kedaulatan? Nah, sekarang kalian bisa sambil siapkan alat tulis, buku, dan lain-lain untuk persiapan belajar materi kali ini. Nah, langsung saja PPKN materi kali ini yaitu tentang kedaulatan. Apa sih kedaulatan? Kedaulatan itu adalah sebuah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Itu disebut kedaulatan. Nah, Pak, di negara kita kedaulatannya apa sih, Pak? Nah, di negara kita itu kedaulatannya adalah kedaulatan rakyat, yang mana kekuasaan tertingginya itu ada di tangan rakyat, ya, di mana pemerintahan kita itu mendapat mandat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang namanya adalah demokrasi, ya. Nah, itu kedaulatan yang ada di negara Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat, namanya demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ya. Jadi kedaulatan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Nah, selanjutnya kedaulatan itu memiliki 4 sifat, ya. Jadi setiap kekuasaan itu memiliki 4 sifat: asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Pak, asli apa sih, Pak? Permanen apa sih, Pak? Tunggal apa sih, Pak? Tidak terbatas apa sih, Pak? Nah, tidak Pak jelaskan dulu karena ada instruksi nanti di akhir, ya. Nah, oke. Itu sifatnya ada 4 sifat kedaulatan itu. Itu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Oke. Selanjutnya, pembagian kekuasaan di negara kita. Itu negara kita dong yang kita cintai, Indonesia. Nah, pembagian kekuasaan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi ada 3 kekuasaan di negara kita. Ingat, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kekuasaan di legislatif ini yaitu tugasnya membuat peraturan perundang-undangan. Ya, jadi lembaga legislatif ini atau kekuasaan legislatif ini membuat perundang-undangan. Yang mana contohnya di kekuasaan legislatif ini yaitu lembaga MPR, DPR, dan DPD. Ya, nah, itu di legislatif. Nah, yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Nah, di kekuasaan eksekutif ini tugasnya itu melaksanakan. Kalau tadi membuat, ini melaksanakan perundang-undangan yang telah berlaku. Contoh lembaganya apa? Lembaganya itu presiden, wakil presiden, dan menteri. Jadi presiden, wakil presiden, dan menteri itu melaksanakan undang-undang yang telah diakui, yang telah berlaku, yang telah dibuat oleh legislatif tadi, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Nah, itu eksekutif, ya. Jadi legislatif tadi membuat undang-undang, lembaganya MPR, DPR, DPD. Kalau eksekutif melaksanakan undang-undangan, lembaganya yaitu presiden, wakil presiden, dan menteri. Nah, yang ketiga, kekuasaan ketiga itu adalah kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif ini itu menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Ya, jadi menegakkan hukum, ya. Menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran atas undang-undang, itu dipegang oleh kekuasaan yudikatif. Lembaganya apa sih? Lembaga kekuasaan yudikatif itu ada MA. Apa itu MA? MA itu adalah Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, dan KY itu Komisi Yudisial. Nah, ya, itu adalah 3 pembagian kekuasaan di negara kita. Apa aja? 1, legislatif, 2, eksekutif, 3, yudikatif. Legislatif tugasnya apa? Membuat perundang-undangan. Lembaganya apa saja? MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, melaksanakan peraturan perundang-undangan. Lembaganya apa aja? Presiden, wakil presiden, dan menteri. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Yudikatif itu yaitu menegakkan hukum, menegakkan peraturan undang-undangan apabila terjadi pelanggaran. Contoh lembaganya apa, Pak? MA Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, dan KY Komisi Yudisial. Oke, kita lanjut. Nah, landasan hukum
bahwa negara kita itu menganut kedaulatan rakyat. Tadi kita di awal kedaulatan itu kekuasaan tertinggi. Nah, kekuasaan tertinggi di negara kita Indonesia itu adalah kedaulatan rakyat. Landasannya apa? Dasarnya apa? Nah, dasarnya itu ada dua. Di pembukaan UUD Alinea keempat atau di paragraf keempat tuh, kita kalau Senin setiap upacara kan baca undang-undang dasar. Nah, ada 4 paragraf. Nah, di paragraf keempat itu landasan hukumnya kenapa negara kita menganut kedaulatan rakyat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang, nah ini sini kata kuncinya, makanya Pak Cap tebalkan warna putih, berkedaulatan rakyat. Nah, ya di situ kata kuncinya, makanya ada di alinea keempat. Landasan hukum yang kedua yaitu pasal 1 ayat 2. Kamu cek aja di mana, di internet apapun, kalau kamu punya buku pasal-pasal silakan cek. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, tuh Pak Cep tebalkan dan Pak Cep bedakan warna. Ya, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan tersebut apabila ditafsirkan mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dipegang atau berada pada kehendak rakyat. Nah, ini landasan hukum mengapa Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Oke, sampai di situ materi kali ini. Nanti kita akan bahas lembaga-lembaga yang lain. Apa hubungannya DPR dengan MPR, Presiden dengan DPR, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita sampai sini dulu karena lumayan banyak ya. Jadi kita sedikit-sedikit saja ya. Nah, selanjutnya ada sedikit instruksi buat kalian. 1. Jelaskan maksud dari 4 sifat kedaulatan tadi: asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Nah, itu dia ya. Kenapa Pak Cep ngejelaskan? Karena ada di sini ya. Kalian cari tahu sendiri apa sih maksud dari sifat aslinya, permanen, tunggal, dan tidak. Kamu jelaskan ya maksud dari itu. 2. Tuliskan tugas-tugas dari lembaga yang tadi sudah kita pelajari, MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, MA ya. Tugas-tugasnya apa sih mereka? Nah, jawabannya ada di modul 3. Kamu cari dan kamu baca. Atau kamu mau cari internet, Google, silahkan. Atau kamu cari di buku PPKN, misalnya kamu punya siapa saudara atau siapa, silahkan ya. Atau kamu mau nanya ayah, silahkan ya, bebas. Nah, dikumpulkan pada saat pengumpulan tugas ya. Ditulis di kertas 1 lembar, kasih nama, atau boleh juga di buku tulis PPKN kalau kamu sudah siapkan ya. Ya, jadi ditulisnya atau dikerjakannya, dijawabnya boleh di kertas 1 lembar, boleh di buku tulis PPKN yang telah kamu siapkan. Oke. Nah, ingat, pahami secara mandiri, tugas kamu selesaikan secara mandiri, biarkan orang tua kamu mengerjakan pekerjaan lain, biarkan orang tua kamu hanya memantau kamu saja ya. Jika tidak paham atau ada yang tanyakan, langsung saja tanya ke wali kelas kamu masing-masing. Oke, terima kasih. Jangan lupa hati yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.